Perkenalkan, nama saya Retno Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek biji kinerja di UPT SMP Negeri 2 Kerum dengan layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ini tadi dari kelas atau dari mana? dari kelas. Oh iya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Ya. Agus itu kelas 8 apa? 8D. Kelas 8D ya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini di ruang BK ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Hari ini kita akan konseling individu. Ya. Sudah tahu apa belum konseling individu? Oh belum. Konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada konseli atau siswa karena untuk menangani suatu permasalahan, untuk membantu memberikan solusi permasalahan yang dialami oleh siswa ya. Selama 40 menit ke depan kita akan sharing-sharing di sini ya. Ya, dan pertemuan konseling individu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti akan berkah, akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk Agus. Mari kita buka dengan doa. Ya, saya pimpin. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Konseling individu itu ada asas-asasnya ya. Jangan khawatir. Kalau asas yang dipakai adalah asas kerahasiaan. Jadi apa itu kerahasiaan? Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah apapun yang disampaikan oleh konseli kepada guru BK tidak akan disampaikan kepada orang lain. Jadi guru BK akan menjaga kerahasiaan setiap permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau, loh Bu saya khawatir nanti kalau saya ngomong nanti masalah saya tersampaikan kepada orang lain. Saya kan malu kalau permasalahan saya itu didengarkan oleh orang lain. Tapi jangan khawatir. Di sini guru BK akan menjaga kerahasiaan. Jadi nanti selama 40 menit ke depan silakan diungkapkan semua unek-unek yang ada dalam perasaan atau pikiran dari Agus. Sudah siap? Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi hari ini Agus datang ke ruang BK ini tadi karena sukarela, karena memang tidak karena terpaksa, tidak karena takut seperti itu. Ya, ya. Bagaimana, sudah siap untuk bertanya? Saya mau bertanya sebenarnya apa permasalahan apa yang ada pada Agus? Ibu ingin mendengarkan dari Agus sendiri, ada apa toh selama satu ini yang menjadi unek-unek yang menjadi masalah pada diri Agus. Coba saya ke Ibu ingin mendengarkan. Ada Bu, tapi kecil masalahnya.
kecil yang bagaimana sih Pak? Saya sering membolos dan tidak masuk tanpa keterangan Bu. Dalam pelajaran tertentu. Iya, dalam pelajaran bahasa Inggris saya tidak bisa membaca pada pelajaran bahasa Inggris Bu. Oh begitu. Jadi akar masalah dari Agus membolos selama ini itu adalah kesulitan membaca. Jadi benar apa yang Ibu terima, bahwa ada siswa yang bernama ini itu sering membolos karena kesulitan membaca pelajaran tertentu. Berarti itu sebenarnya benar ya? Benar ya. Kalau boleh tahu itu berapa kali Agus itu tidak masuk sekolah, itu berapa kali? 1 minggu 1 sampai 2 hari. 1 minggu 1 kali sampai 2 hari. Jadi setiap minggu itu 2 kali tidak masuk. Berarti misalkan 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti 8 kali tidak masuk tanpa keterangan. Oh begitu. Terus kalau boleh tahu, selama tidak masuk sekolah itu Agus kemana? Saya pulang ke rumah Bu. Di rumah hanya ada Ibu. Oh begitulah. Kalau pulang ke rumah, Agus apa tidak ditanya oleh ibu? Ditanya Bu, saya berbohong, kata sudah pulang karena ada acara Bu. Oh. Saya juga bermain terlebih dahulu ke rumah teman sampai siang, sampai anak-anak SMP pulang saya baru pulang ke rumah. Jadi ketika masuk sekolah pagi itu Agus berangkat ke sekolah. Setelah datang ke sekolah, sampai ke sekolah, Agus tidak masuk ke halaman sekolah. Tidak Bu. Jadi langsung ke rumah teman terlebih dahulu. Ke rumah teman terlebih dahulu. Itu sering berulang-ulang ya, seperti itu. Jadi setiap membolos sering ke rumah teman. Jadi temannya juga enggak sekolah. Tidak Bu. Tidak sekolah. Agus itu rumahnya mana dong? Di Desa Karangrejo. Oh, Desa Karangrejo. Sebenarnya juga tidak jauh ya. Iya. Kalau sekolah naik apa? Naik motor. Naik motor. Iya. Agus kemarin ketika rapotan tengah semester itu juga sudah mendapatkan rapot? Sudah. Ya, dari hasil dari rapot itu bagaimana hasilnya? Banyak nilai yang kosong Bu. Banyak nilai yang kosong, terutama pada mata bahasa Inggris. Ya, jadi selama Agus membolos itu sudah melihat hasil dari rapot tengah semester kemarin, banyak yang nilai yang kosong. Ya. Ketika Agus itu membolos, itu perasaannya bagaimana? Senang Bu, karena saya tidak terbebani oleh pelajaran bahasa Inggris. Jadi pada saat Agus membolos itu rasanya senang, happy karena hore, saya tidak ikut pelajaran bahasa Inggris ya. Mungkin ada ketakutan ya, mau masuk itu perasaannya takut gitu. Ya Bu, karena takut diejek teman tidak lancar bahasa Inggris. Terus itu paling takut dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Ya. Tapi tidak takut dengan ibu gurunya atau bapak ibunya kan tidak kan? Tidak ya.
Coba saya pengen mendengarkan. Agus itu kalau di rumah belajar apa enggak atau kalau bahasa Inggris itu? Ya, tidak Bu. Kalau bahasa Inggris tidak. Tidak belajar. Makanya enggak bisa anu ya. Iya. Enggak lancar membaca ya. Enggak ada yang membantu di rumah atau bagaimana? Tidak ada Bu. Jadi belajar sendiri. Iya. Iya. Jadi Agus itu memang kesulitan membaca dan juga Agus juga tidak ada usaha untuk belajar di rumah ya. Ya, kalau tidak belajar di rumah, di sekolah, terus ketika bahasa Inggris juga enggak masuk. Kalau seperti itu, apakah sampai besok, sampai kelas 3 apa itu semakin lancar, semakin baik nilainya atau bagaimana coba? Kalau Agus merasa coba membayangkan misalkan saya, sekarang ya seneng, happy nggak masuk pelajaran bahasa Inggris. Apakah seterusnya seperti itu? Terus apakah juga nanti juga bisa sendiri? Apakah ada pikiran seperti itu? Saya masih masuk Bu. Ketika sebenarnya saya itu sadar Bu, jika saya tidak masuk itu akan semakin kesulitan untuk membaca bahasa Inggris. Tapi kenyataannya sampai sekarang tetap tidak mau ikut bahasa Inggris. Ya, seperti itu ya. Coba diubah pemikirannya seperti itu. Kalau Agus membolos, itu orang tuanya tahu apa tidak tuh? Tidak Bu. Tidak tahu. Saya izin ke sekolah, tapi saya tidak sampai ke sekolah Bu. Iya. Nggak kasihan sama orang tua. Sebenarnya kasihan Bu, tapi saya takut diajak teman karena tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi lebih takut sama lebih malu kepada sama teman daripada berbohong kepada orang tua ya. Tadi apa itu melihat nilai rapot yang banyak yang nilainya kosong, hasilnya juga tidak maksimal seperti itu. Perasaan apa ketika melihat nilai bahasa Inggrisnya itu seperti ini? Apakah ini efek dari saya membolos? Apakah seperti itu bagaimana? Atau perasaannya bagaimana ketika? Perasaan saya malu dan sedih Bu, karena tertinggal pelajaran bahasa Inggris terlalu banyak hingga saya sampai kesulitan mendapat nilai. Sedihnya kenapa? Sedih tidak dapat nilai, tertinggal pelajaran. Kecewa enggak? Kecewa Bu, saya terlalu banyak yang bolos hingga banyak nilai yang kosong. Kecewa, sedih, ya pastinya ya. Nilainya juga kurang baik, seperti itu. Kemarin Ibu kan sudah menitipkan surat panggilan kepada orang tua. Ya. Itu tidak tersampaikan. Tidak. Di mana? Kemana? Masih ditaruh ke tas Bu, tidak saya berikan. Kenapa? Karena takut Bu. Jadi membolos itu dampaknya banyak ya. Itu tadi sudah ketakutan sendiri. Akhirnya melihat nilainya juga sedih, kecewa. Tapi pas membolosnya senang. Iya Bu. Membolosnya senang ya. Nah, ketika di kelas, saya juga kok ini benar apa tidak ya? Agus itu kalau di kelas juga membolos waktu
pelajaran tertentu. Ya Bu, saya sering membolos ke kantin. Kantin itu kan ada waktunya. Kalau waktunya istirahat juga baru boleh ke kantin. Kalau belum waktunya istirahat, jadi belum. Boleh, tapi saya tetap ke kantin Bu. Seperti itu. Apakah itu menurut Agus perbuatan membolos, membolos ke rumah teman, membolos ke kantin, itu bagaimana? Ya, agak senang dan sedih Bu jika sudah sampai sering membolos. Ketinggalan jauh ya sama teman-temannya ya. Apakah membolos ini akan terus dilanjutkan atau bagaimana? Insya Allah saya akan berhenti sampai sini, akan berusaha untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan tidak akan mengulangi membolos. Begini loh Agus, ketika Agus itu membolos, itu kan banyak hal yang tidak bermanfaat ya. Misalkan Agus membolos, Agus tadi kan misalkan bangun pagi, sudah menyiapkan ke sekolah, sudah berpakaian rapi, diberikan uang saku oleh orang tua. Orang tua kan memberikan uang saku berapa? 10 sampai 20 ribu. Nah, 10 sampai 20 ribu dengan harapan orang tua Agus akan belajar di sekolah, tetapi kenyataannya Agus tidak sampai ke sekolah. Seperti itu, berarti kan Agus sudah berbohong kepada orang tua. Berbohong itu apa? Berdosa. Ya, dari pihak sekolah sendiri juga begini. Kalau Agus naik ke sekolah itu menggunakan sepeda motor, sedangkan Agus itu membolos. Ketika membolos, Agus itu kan di jalan raya sekarang juga rame, resikonya sangat tinggi. Ya, pernah nggak berpikir bagaimana ketika saya itu kalau pas membolos tiba-tiba ada kejadian yang tidak diharapkan, bagaimana? Saya takut sih Bu jika naik motor sendirian dan ngebut-ngebutan itu bikin takut. Ya, sebenarnya juga ada ketakutan ya ketika di jalan raya ya. Agus juga membawa seragam sekolah, membawa identitas sekolah. Jadi membawa apa namanya? Nama sekolah. Membawa nama sekolah. Agus juga membawa helm apa tidak? Ya, sering tidak memakai sih Bu. Nah, sebenarnya kan Agus itu kan belum waktunya, belum boleh untuk membawa sepeda motor sendiri. Otomatis ketika Agus itu membawa sepeda motor di luar, itu harusnya juga membawa helm ya, untuk menjaga diri ya. Sebenarnya kan masih belum boleh membawa motor, itu belum boleh. SMP itu belum boleh, tetapi memang kondisi rumah dari Agus yang cukup jauh, juga lokasi sekolah kita yang ada di pinggir seperti ini ya, tidak, insya Allah pelan-pelan saja naik motornya ya. Ya, kembali lagi ke membolos tadi. Kan Agus itu sudah banyak sekali membolosnya ya. Dilihat dari absensi itu sudah 21 kali tanpa keterangan ya.
sudah sangat banyak sekali pelajaran yang tertinggal. Upaya aku sama sekali. Saya ingin berusaha mengikuti pelajaran selalu dan tidak akan mengulangi membolos. Ya. Terus itu selain di sekolah itu kegiatannya apa saja di luar itu? Di luar hanya bermain sama teman Bu. Oh, bermain dengan teman. Ya. Tidak ada kegiatan ekstra apa gitu yang diikuti? Ada Bu, kayak seni jalanan gitu. Oh, seni jalanan. Ya, saya pernah mendengar kalau Agus itu sangat pandai, sangat lihai dalam menari jalanan ya. Oh iya, tetapi boleh, bagus itu untuk Agus mengembangkan non akademik dari Agus untuk bermain seni jalanan. Tetapi ya itu tadi dikembalikan lagi kepada Agus. Kalau utama adalah sekolah, diutamakan yang sekolah dulu. Jadi untuk Agus, ayo berusaha untuk selalu aktif untuk masuk ke sekolah. Ya. Sekolah juga ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa. Ya. Jadi sekolah itu juga ada aturannya, juga ada tata tertibnya. Aku sudah membaca ya. Ya, jadi kalau siswa itu berapa hari, jadi ada poin-poin tertentu. Ini sudah 21 hari. Saya berharap Agus kembali bersemangat untuk sekolah. Kalau di kelas, ketika bertemu dengan teman, jangan malu, tidak usah malu dengan kemampuan Agus yang masih belum lancar membaca. Jadi jangan pernah malu, jangan berkecil hati. Justru sekarang setelah kamu ini, aku harus bersemangat untuk masuk biar tidak ketinggalan. Nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru langsung yang merasa kesulitan, misalkan aku kesulitan bahasa Inggris, malah aku selalu mendekat kepada Bapak atau Ibu guru yang mengajar mapel bahasa Inggris agar Agus itu malah semakin bisa seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Ya, jadi jangan malah tidak masuk sekolah, tapi malah selalu sering mendekat kepada teman-teman itu. Bagaimana dengan kamu itu bagaimana? Ya sering mengejek. Oh itu, sering mengejek. Iya, karena itu tadi ya, karena Agus itu kesulitan itu tadi ya. Coba mulai dari sekarang, Agus itu menunjukkan kepada teman-teman bahwa Agus itu tidak seperti yang kemarin-kemarin. Agus yang sekarang adalah Agus yang baru, Agus yang bersemangat, Agus yang sudah mulai berusaha lancar membaca, tidak membolos lagi, menunjukkan bahwa saya itu bisa. Saya itu akan menunjukkan kepada teman-teman yang mengejek saya. Teman-teman yang mengejek saya akan saya tampilkan bahwa Agus yang sekarang itu Agus yang baru, Agus yang tidak seperti yang mereka ejek selama ini.
Bagaimana dari Burna tadi, kalau menurut aku bagaimana, apakah diterima atau tidak tuh? Diterima Bu. Ya. Itu saya akan berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa membaca bahasa Inggris kepada teman saya yang pengecer. Ya. Bagus. Ya, jadi begitu ya, mungkin solusi dari Bu Retno itu hanya memberikan saran-saran kepada Agus yang mungkin itu yang terbaik yang nanti diterima oleh Agus. Agus akan berubah menjadi Agus yang sekarang yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Mungkin kemarin-kemarin Agus masih berpikir kalau oh iya, membolos itu sangatlah menyenangkan. Nah, karena aku semakin dewasa, sekarang juga sudah bertambah pengetahuan setelah bertemu dengan Bu Retno. Jadi jangan pernah malu-malu kalau besok-besok lagi ada apa gitu, selalu berkonsultasi dengan Bu Retno. Jadi kan sekarang sudah mulai memahami ya. Kalau kemarin mungkin itu senang, sekarang baru sudah sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini ternyata sebenarnya bukan salah, tetapi mungkin memang Agus belum paham, belum mengerti bahwa apa yang telah dilakukan Agus selama ini ternyata dampaknya itu negatif atau positif? Negatif. Negatif. Jadi untuk pembelajaran Agus ya, bahwa semuanya itu harus dipikirkan dengan mata-mata. Oh, ini kalau membolos itu apa dampaknya? Mungkin apa manfaatnya untuk aku? Coba manfaatnya apa saja? Dampaknya ya saya menjadi tertinggal pelajaran. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pastinya ada segi positif dan negatif ya. Tetapi kalau perbuatan yang membolos itu adalah pastinya banyak yang negatifnya, banyak mudaratnya daripada manfaatnya, terutama untuk masa depan dari Agus. Coba sekarang kalau misalnya pernah Kak berpikir besok, wah dulu misalkan saya lebih aktif masuk pasti aja. Karena apa? Masa depan Agus itu juga tergantung dari apa yang dilakukan sekarang ya. Sekarang Agus bersekolah sering membolos, pastinya hasil untuk kedepannya pastinya maksimal apa tidak? Tidak Bu. Nah, tidak maksimal. Ayo mulai berpikir ke depan. Jangan hanya memberikan kesenangan sendiri saja. Coba berpikir ke masa depan, bahwa masa depan Agus itu yang menentukan siapa? Diri kita sendiri. Nah, yang menentukan Agus sendiri kan? Ya. Kalau sekarang sering membolos, banyak ketinggalan pelajaran, nilainya jadi Kosong. Jadi nilainya nggak baik. Nanti setelah lulus nilainya kan otomatis kan nggak baik. Itu mencari sekolah mudah atau tidak? Tidak Bu. Nah, untuk mencari sekolah kan agak sulit karena nilainya banyak yang jelek Bu, di bawah rata-rata. iya, nilainya jelek, akhirnya susah untuk mendapatkan sekolah lanjutan ya. Jadi nanti kan punya cita-cita apa loh?
Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha, Bu. Nah, pengusaha. Nah, pengusaha ya harus mencontohkan. Besok kalau, oh saya mulai sekolah dulu selalu tertib untuk sekolah, selalu disiplin dalam sekolah. Nanti kan dia tidak mau kalau nanti usahanya juga karyawannya juga banyak yang bolos, bagaimana? Ya, itu menjadi beban sih. Iya, ya sama. Sekarang seperti itu. Ini sekarang eh, beban karena susah dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi untuk kedepannya itu loh, ya dipikirkan kedepannya. Masa depan adalah milik kita. Semua itu tergantung dari usaha kita sendiri. Ya. Jadi sudah paham ya, ternyata mempengaruhi masa depan kita. masa depan kita. Ya. Dari pertemuan ini tadi, setelah 40 menit kita bersama, apa saja kesimpulan atau solusi yang diambil oleh Agus, solusi yang tepat yang diambil oleh Agus, dan apa saja kesimpulan yang didapatkan dalam pertemuan kali ini. Saya menyesal karena berbuat bolos, Bu, dan saya ingin berusaha menjadi lebih baik. Dan saya menyesal karena berbohong pada orang tua. Saya juga saya takut ketika ada resiko di jalan. Terus apa lagi? Dan saya ingin menjadi lebih baik karena masa depan ditentukan oleh diri kita sendiri. Alhamdulillah ya, aku sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa mengevaluasi, introspeksi diri bahwa apa yang telah dilakukan aku selama ini itu memang perbuatan yang tidak baik. Utamanya itu akan berpengaruh pada masa depan diri Agus ya. Ibu sebenarnya seperti ini tuh karena Pak Eman sekali ya menanam kepada Agus. Bagaimana kalau hal seperti ini akan diteruskan, kan juga sangat Eman ya sebenarnya. Jadi hari ini saya berharap Agus akan selalu berkomitmen. Apa yang sudah disimpulkan oleh Agus tadi akan selalu dilaksanakan selamanya ya. Jadi Ibu semoga sudah tidak mendengarkan lagi, tidak ada tiba lagi bahwa Agus masih bolos. Alhamdulillah pada pertemuan konseling individu ini bertemu dengan Agus, dengan segala permasalahan yang terjadi pada Agus. Ibu sudah mengetahui akar masalahnya selama konseling individu ini tadi. Aku sudah menjelaskan dan sudah bisa introspeksi diri bahwa apa yang sudah dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik, dan semoga kedepannya aku semakin lebih baik lagi, semakin rajin, semakin pandai, dan jangan takut terhadap mata tertentu ya, selalu semangat
dan selalu percaya diri. Selalu percaya diri bahwa Agus itu mampu untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, dan semoga masa depan dari Agus untuk menjadi seorang pengusaha akan dapat terwujudkan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dari Agus. Semoga pada pertemuan konseling individu ini tadi selama 40 menit kita bersama membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk kita, untuk masa depan aku, untuk sekolah aku, untuk belajar aku. Mari kita tutup dengan doa, ya. Ibu pimpin, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.